Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kohas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Fatih di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Seperti biasa, kali ini kita akan ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Fatih. Apa kabar Abah? Alhamdulillah sehat. Ananda Ramadan berkah. Semangat insya Allah. Ana mewakili sahabat Kohas TV ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan. Silakan Ananda Fatih. Nah, izin bacakan ya Bah. Silakan Ananda. Yang pertama Bah, apa sih keutamaan umrah di bulan Ramadan? Subhanallah Ananda Fatih. Pemirsa dan juga Ananda Fatih dan sahabat Kohas TV yang dirahmati Allah SWT, umroh adalah satu amaliyah yang sangat sempurna kita tunaikan. Tidak hanya Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Namun Allah firmankan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan haji dan umroh kepada Allah SWT. Maka dua ini Imam Syafi'i dua-duanya hukumnya wajib. Haji wajib, umroh juga wajib, tanda kutip. Walaupun menurut bahasa ulama adalah sunnah, yang wajib adalah haji. Namun kedua-duanya harus ditunaikan dengan maksimal dan sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau umroh di Ramadan? Subhanallah, banyak sekali keutamaannya. Di lain waktu saja di luar Ramadan besar pahalanya, apalagi di dalam Ramadan. Kalau hadis Rasulullah SAW, anal umrota fi Ramadan ta'dilu hajja au kama qala. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya hampir sama dengan orang menunaikan haji. Bahkan juga ada dalam hadis yang lain, ya, siapa yang umroh Ramadan takti hajjan ma'i, kata Rasulullah. Ya sama dan seperti berhaji bersamaku. Siapa coba yang tidak mau berhaji bersama Rasulullah? Maka ketika kita umroh di bulan Ramadan, kita seolah-olah berhaji berumroh bersama Rasulullah SAW. Besar sekali keutamaannya dan besar sekali kesempurnaannya. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kalau andai kata kita ada dana, ada uang, ada kesempatan, laksanakanlah ibadah umroh maksimal. Karena siapapun yang melaksanakan umroh, subhanallah, kafaratun bainahuma, ia akan menjadi penghapus di antara keduanya, bainal umrati ilal umroh. Sebab Ananda Fatih, beda umroh dan haji. Kalau haji itu kan setahun sekali. Kalau umroh bisa kita laksanakan kapanpun. Misalnya Ananda Fatih dan pemirsa dirahmati Allah, kita pergi ke Mekah itu bisa berkali-kali. Bahkan dalam perjalanan umroh saja itu bisa 4 kali kita melaksanakan umroh. Karena umroh itu kita ambil dari niat, mulai daripada tempat mengambil niat, ya. Kemudian setelah kita melaksanakan tawaf, sa'i dan lain-lain, baru selesai kita melaksanakan umroh. Kalau haji ada wukuf, kemudian ada melontar jumroh, ada mabit, banyak. Tapi kalau umroh banyak, makanya sekali berangkat umroh bisa kita laksanakan 4 sampai beberapa kali. Tapi kalau haji hanya 1 tahun dalam bulan Ramadan maksimal. Apalagi kita katik gawe lagi, makan ida, cuman gawe ngaji, kemudian gawe zikir dan tawaf. Karena makan kan tidak ada di siang hari. Kita hanya makan pada waktu buka dan sahur di malam hari. Maknanya banyak full kita ibadah. Makanya ketika kita berangkat umroh di bulan Ramadan ini, subhanallah banyak sekali pahala dan kebaikannya. Dan orang berebut. Sampai hari ini Ananda Fatih kita lihat, biasa ya, tengoklah di layar kaca secara langsung dari Mekah itu kredit penuh. Bahkan kemarin sebelum Ramadan, ya, karena memang rame sekali, itu sampai berebut untuk mendapatkan hotel. Kenapa? Saking kuatnya semangat orang-orang untuk melaksanakan ibadah umroh. Walaupun nanti setelah bulan Syawal agak dekat dikit itu sudah dilarang karena orang melaksanakan haji. Maka dari itu laksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena umroh Ramadan sangat sempurna dan sangat baik. Itulah kira-kira keutamaan daripada umroh di bulan Ramadan. Ananda Fatih, insya Allah. Jadi gitu ya Pak? Iya, betul. Berarti banyak sekali ya Pak keutamaan. Banyak sekali keutamaannya. Maka rugi bagi kita yang tidak bisa memanfaatkan selama kita mampu dan ingin. Cuma harus mampu dulu. Akan tidak cuma nak berangkat umroh, maka harus ada kemampuan secara fisik dan kemampuan secara totalitas dana dan juga kemampuan semangat untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena umroh ini adalah hajan saghir, ya, sama seperti orang melaksanakan haji tapi kecil. Karena bedanya kalau haji itu harus berproses minimal, kalau kita lihat itu ada sekitar 3 hari, ya. 5 hari posisinya adalah ketika mereka wukuf di Arafah, kemudian ketika mereka ayam tasyrik hari 11, 12, 13 untuk melontar jumroh, dan kemudian juga melaksanakan tawaf ifadah. Semua itu adalah rukun haji yang harus ditunaikan. Sementara untuk melaksanakan ibadah umroh tidak demikian. Bendotun jadi agak sempit dan agak tidak panjang. Maka tunaikan umroh selama kita mampu dan bisa. Dan itu mendapatkan nilai yang besar insya Allah SWT. Begitu Ananda. Ana izin lanjut pertanyaan Silakan Ananda Fatih, fadhal. Bagaimana tips agar mampu atau bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, Bah? Iya, Abah hanya baca satu mahfuzat saja yang mungkin Ananda dan juga pemirsa sahabat Kohas baca. Mansaro ala darbi wasala. Siapa yang berjalan pada jalannya, kemudian dia ada niat yang kuat, insya Allah wasala, dia akan sampai. Artinya kalau ada niat, pasti ada semangat untuk mau berangkat. Kalau tidak ada niat, payah. Sama dengan ketika kita ingin beli motor, ya, misalnya pemirsa, kita ingin beli motor, tapi kita cuma angan-angan saja. Dak katik niat nak pergi ke dealer, dak katik juga nanya orang dealer bagaimana cara punya motor. Kalau kita sudah punya keinginan, datang ke dealer, bercakap elok-elok dengan orang dealer.
Kalau kita mungkin tidak ada duit langsung, bisa dengan cara nyicil. Ya, barangkali kalau bahasa kita DP 1 juta lu bulanan kita bayar. Nanti selama sekian bulan akan jadi motor kita. Begitulah juga dengan ibadah umroh. Kalau ada semangat, ada keinginan, tipsnya langsung siapkan. Ya, artinya Ananda Kuhas dan juga sahabatku yang dirahmati Allah begitu. Sebab kita kalau misalnya tidak niatkan, tidak ada semangat kan itu tidak akan kena. Maka kita semangatkan dan niatkan. Misalnya ya macam Abah nih, insya Allah kita akan berangkat sama Abah kalau berangkat bulan 9 jadi umroh maulid misalnya. Nah, hari sekarang sudah kita siapkan. Ya paling tidak kalau kita siapkan misalnya per bulannya sekian, sampailah nanti kita berangkat, insya Allah bisa mampu kita berangkat melaksanakan maulid. Maka siapa ada keinginan pasti akan ada semangat. Kalau ada semangat, wasalah pasti akan sampai pada tujuan dimaksud. Makanya Ananda Fatih tipsnya begitu, harus ada keinginan. Tak kata keinginan payah. Ya. Maka keinginan itu yang membuat kita semangat. Macam tadi, kalau kita punya semangat untuk beli motor atau beli kendaraan, kita pengen datang ke karena duit banyak kan banyak payah. Misalnya motor harganya sekarang antara 18 sampai 20 juta. Itu kan kalau nyari duitnya payah. Tapi kalau datang ke daerah, mungkin dengan 1 juta bisa. Cuman caranya nanti bulan berikutnya bayar. Sampailah nanti barangkali 1 tahun akan lunas motor itu menjadi milik kita. Karena kita semangat yang tinggi, kita cicil terus, ya kita bayar terus tidak dengan uang yang besar. Lama-lama kita akan memiliki motor tersebut. Sama dengan berangkat umroh. Ketika kita ada keinginan, kalau mungkin kita tidak mau nabung di bank, cukup kita tabung sendiri. Kita simpan sendiri. Ya, dengan cara mudah-mudahan simpan terus akan berangkat melaksanakan ibadah umroh dengan maksimal. Apalagi Ananda sekarang kalau berangkat haji di Jambi, Ananda ya, daftar sekarang itu bisa 30 tahun ke depan baru bisa berangkat. Kalau umroh daftar sekarang langsung bisa berangkat. Minimal menenangkan hati untuk melihat Ka'bah dulu. Ya, tapi jangan sampai berkali-kali berangkat umroh dianggap haji, tidak bisa. Ya, itu hanya tu'dilu hajjah, hanya saya pahalanya, tapi tidak bisa menggantikan posisi haji. Maka ketika kita mampu laksanakan haji. Namun kalaupun tidak, minimal kita sudah tahu untuk melaksanakan umroh, melihat Mekah, kemudian juga melihat Madinah, membuat hati kita cinta dan dekat dengan Rasul, dekat dengan Allah. Mudah-mudahan itu membuat kita menjadi sempurna. Itulah di antara tips. Jadi ada semangat, kemudian ada keinginan, kemudian juga ada perjuangan untuk sampai kepada posisi tersebut. Jangan cuma keinginan baik. Kalau keinginan kan angan-angan namun bercita-cita tapi tidak pernah bergerak, bercita-cita tidak pernah berbuat. Itu sama dengan ada orang bertanya dengan Abah, "Bah, kami pengen korban di tahun ini. Kami bingung antara korban dengan akikah. Mana yang kami dahulukan?" Abah katakan, dahulukan akikah kalau mampu, setelah berdua korban. Tahun berikutnya nanya begitu juga, ternyata belum pernah akikah dan belum pernah korban. Jangan hanya bertanya, kalau bisa langsung diwujudkan. Tahun ini saya harus akikah, tahun depan baru korban. Kan begitu. Sama dengan umroh ini tadi. Saya harus berangkat umroh. Kalau berangkat umroh berarti sekarang sudah bulan Ramadan, siapkan. Mudah-mudahan Ramadan kita sudah menyimpan uang kita sedikit demi sedikit. Ramadan, kemudian Syawal, Sya'ban dan seterusnya. Dan nantinya mungkin barangkali atas semangat kita dan keinginan kita bisa berangkat insya Allah. Abah juga begitu. Bisa berangkat sama keluarga, ya, anak-anak Abah, kemudian semuanya bermuara dari semangat kita untuk berbuat. Karena insya Allah ketika kita ada keinginan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pak dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita ada keinginan dan semangat yang kuat, berarti kita ada ketakwaan. Insya Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi intinya dengan tip itu semangat, kemudian juga kita kuatkan pula dengan keinginan yang kuat, berjuang, lalu kita arahkan betul-betul untuk berangkat ibadah umroh. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, karena where there's a will, there's a way, itu bahasa Inggrisnya. Di mana ada kemauan, pasti di situ akan ada jalan. Kalau kata kemauan payah, ya. Namun ada mau dulu, ada semangat dulu, kemudian ada perjuangan untuk sampai ke sana. Mudah-mudahan bisa dan dapat melaksanakan ibadah umroh, apalagi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan atas izin Allah SWT. Begitu Ananda Fatih, insya Allah. Oh, jadi gitu ya, Bang? Ya, betul. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama Ananda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang bertanya, silakan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe. Ana Fatih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.